Ya, pemirsa, saya Dian Briandi dari Kabar Beritaku Tegal Channel Tegal, Jawa Tengah. Saat sekarang saya berada di depan ruangan Bapak Komandan Kodim 0712 Tegal, Letkol Infanteri Sutan Pandapotan Siregar SIP. Dan saat sekarang saya juga akan menemui Ibu Kapolres yang kebetulan berada di ruangan beliau, Ibu Kapolres Tegal Kota AKBP Rita Wulandari Wibowo SIK MH, di mana dalam pertemuan ini atau bincang-bincang ini berkaitan dengan kegiatan sejauh mana pandangan beliau berdua terkait dengan peningkatan jumlah korban COVID-19 yang ada di Kota Tegal. Mari kita ikuti bincang-bincang berikut ini. Ya, berkaitan dengan acara yang barusan diikuti oleh beberapa personel dari pihak Polres Tegal Kota maupun dari Kodim 0712, itu acara apa itu? Kalau boleh dijelaskan. Terima kasih bahwa acara ini diinisiasi oleh kita berdua dari Kodim maupun dari Polres terkait dengan adanya beberapa kegiatan-kegiatan yang memang hasil dari evaluasi kita. Perlu ada namanya penyamaan tindakan, perlu ada namanya penyamaan cara menyelesaikan persoalan tersebut. Maka kegiatan ini kita inisiasi berdua, yaitu menyamakan atau membuat suatu produk standar operasional prosedur atau protap, di mana protap ini bercerita tentang bagaimana penanganan COVID-19 di wilayah Kota Tegal. Sehingga kami berdiskusi untuk bisa kita samakan sampai dengan tingkat kecamatan, sampai dengan tingkat Polsek maupun Koramil. Maka kita hadirkan para Ramil, para Kapolsek, termasuk perwira staf di Kodim maupun para perwira staf PJU yang ada di Polres untuk berdiskusi, mendiskusikan membuat suatu produk atau protap tentang penanganan COVID yang ada di wilayah Kota Tegal. Ini acaranya. Ya. Dari acara yang saya ikuti ini tampaknya terkait dengan kenaikan signifikan jumlah korban COVID-19 ini, yang signifikan seperti itu tampak genting sekali nih, kayaknya keseriusan antara dari pihak Kodim dan pihak Polres Tegal Kota pada khususnya. Ini dalam kegentingan ini persiapan apa nih yang sedang dilakukan? Ya, karena kita melihat kondisi angka COVID di Kota Tegal ini sudah luar biasa, baik itu yang memang sudah dinyatakan positif, kemudian yang meninggal dan juga yang melakukan isolasi mandiri. Kami melihat banyak sekali permasalahan yang kami hadapi karena kebetulan seyogianya ini dilakukan oleh 3 pilar. Memang kami inisiasi untuk menghadirkan TNI Polri bersama-sama karena memang kami yang ada di garda terdepan juga, sehingga event kali ini kita katakan kita belajar masalah untuk menyamakan langkah tindakan secara teknis, siapa berbuat apa, sehingga berbagai permasalahan yang dihadapi oleh anggota kita di lapangan bisa kita selesaikan bersama di sini. Nah, di sini hal-hal yang secara khusus harus kami lakukan adalah kami bekerja dengan waktu, sehingga kita tidak berpanjang waktu lagi. Hari ini juga langsung kita lakukan upaya untuk menyamakan persepsi, menyamakan langkah dan tindak secara teknis. Bagaimana ketika kita menemukan korban-korban COVID yang itu harus melakukan isolasi mandiri dan juga yang meninggal. Karena dengan adanya beberapa hal yang kami nilai belum efektif dan maksimal dilakukan di Kota Tegal ini yang harus kami lakukan. Jadi intinya ada beberapa poin yang akan kami lakukan dan harus segera dilakukan, dikerjakan. Antara lain adalah dengan membentuk posko-posko yang mana di dalamnya terdiri dari seluruh perangkat wilayah tempat, dan juga melibatkan ada beberapa tim relawan dari elemen masyarakat. Kemudian melekat di dalamnya adalah Babin Kamtipmas, Babinsa, dan juga dari kami anggota dari Kodim 0712 dan juga dari Polres Tegal Kota untuk melakukan satu hal, baik itu bicara masalah pencegahan dan juga penanganan terhadap orang yang sudah dinyatakan terpapar, harus melakukan isolasi mandiri, dan juga harus dengan keras kami lakukan upaya-upaya pengawasan, karena kita lihat
bahwa dengan tidak adanya upaya pengawasan secara maksimal, maka mereka bisa ada di mana-mana sehingga dia bisa menulari yang lainnya. Nah, ini semua kami lakukan karena angka tadi, kembali ke masalah angka yang ternyata juga tidak ada penurunan. Kemudian upaya-upaya itu kami coba sikapi dengan kegiatan hari ini. Dan juga yang paling mendesak sehingga kami melakukan upaya ini adalah ada beberapa laporan yang kami terima munculnya kluster-kluster dalam keluarga, sehingga ini menuntut kami untuk lebih berupaya dengan keras lagi, bukan hanya bagaimana mereka diisolasi mandiri kan, tapi isolasi mandiri di rumah pun kita akan sikapi dengan berbagai strategi. Jadi kita bahas bersama, kita akan membentuk tambahan tempat untuk mengisolasi mandiri agar kemudian dilakukan pengawasan di beberapa wilayah dengan kami melakukan pendataan-pendataan rumah-rumah kosong atau bangunan yang memang representatif untuk bisa dimanfaatkan. Jadi kita harus bergerak cepat karena ketika kita berhitung dengan angka, bandingkan dengan rusun Nawa yang baru kemarin di launching untuk menjadi tempat untuk relokasi karantina atau isolasi mandiri, kita bandingkan dengan jumlah yang positif saat ini sangat tidak representatif, sangat tidak sebanding ya kan, untuk bisa dimanfaatkan. Kemudian lonjakan angka beberapa yang dilaporkan ke kami, ada satu wilayah Panggung hari ini menggali 5 jenazah yang harus dikubur dan tidak ada yang memikirkan siapa yang akan membantu tim penggali, sehingga kami harus pikirkan. Dan malam ini juga kami running bersama-sama TNI dan Polri, kami membentuk tim khusus dan libatkan dari Dinkes, mereka akan datang untuk bagaimana kita menyikapi ini dan segera melakukan upaya-upaya percepatan agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, artinya dari pihak Kodim maupun dari Polres Tegal Kota ini memang berkejaran dengan angka COVID-19 ya, dan harus dilakukan action ya, secara signifikan. Berkaitan dengan action secara signifikan ini, bagaimana sih antara sinergitas ini terhadap pemerintah sendiri dan memiliki harapan yang seperti apa? Mungkin dari Komandan dulu. Ya, sebetulnya bahwa kita Kodim dan Polres serta pemerintah daerah terus bersama-sama bersinergi dalam rangka penanganan COVID-19. Namun sudah pasti banyak hal yang perlu kita evaluasi, banyak hal yang perlu kita cermati dalam rangka perbaikan ke depan. Katakanlah salah satu contoh bagaimana TNI Polri mendorong pemerintah daerah untuk mengantisipasi adanya mungkin libur Natal maupun Tahun Baru dihadapkan dengan ketersediaan sarana isolasi mandiri, dihadapkan dengan sarana prasarana penunjang kegiatan dalam rangka pencegahan COVID. Ini yang harus perlu sama-sama kami menyampaikan bahwa kita terus bersinergi, terus memberikan masukan, dorongan, dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang akan kita hadapi ke depan. Sehingga apa yang tadi ditanyakan kepada kami sangat bersinergi dalam rangka mendorong kegiatan penanganan COVID-19 khususnya di pemerintah daerah. Kalau Ibu Kapolres sendiri bagaimana ini tentang harus signifikan action yang harus dilakukan ini dan harapan kepada pemerintah? Ya, kita harus melakukan langkah nyata. Action yang akan kami lakukan adalah yang sekarang ini kami lakukan bersama TNI Polri, kemudian kami akan mendorong Dinkes untuk ikut serta terlibat dalam penyelesaian masalah yang harus segera disikapi. Kemudian rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari hasil FGD hari ini akan kami segera kirimkan kepada pemerintahan kota untuk segera ditindaklanjuti. Namun tentunya di sana kami sadar bahwa ada satu komunitas, satu bentukan namanya Satgas yang kami harapkan itu betul-betul diefektifkan karena ada peran dan fungsi kami menjadi salah satu bagian dari Satgas COVID yang dibentuk oleh Bapak Wali Kota. Oke, siap. Atas nama pribadi dan atas nama redaksi berterima kasih atas waktu yang diberikan ini dan semoga kristalisasi yang tetap bersatu ini menjadi sesuatu yang membanggakan untuk bangsa dan negara. Ya pemirsa, tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Kapolres dan Bapak Dandim kaitannya dengan action yang harus segera dilakukan untuk berkejaran dengan angka nilai korban COVID-19 yang ada di Kota Tegal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam semangat Indonesia, salam semangat masyarakat Kota Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kodim 0712 Tegal selalu mengambil peran dalam rangka pencegahan pandemi COVID-19 yang terus-menerus melonjak. Kami sangat sadar bahwa arahan pimpinan bahwa loyalitas tegak lurus kepada negara itulah pedoman yang akan kami usung dan akan kami laksanakan. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh prajurit Kodim 0712 Tegal yang telah berkarya, bekerja terus-menerus dalam rangka mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Yakini bahwa kami, unsur pimpinan, berada di tengah-tengah Anda dan terus memberikan semangat dan dorongan untuk terus berkarya. Tetap semangat. Lebih baik berbuat dengan menuai resiko daripada kita tidak berbuat, tetap berbuat dengan resiko.